najika abadan li abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Wa ufawidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wallahu a'lam bima hadha kitab muradi wa haqiqati ma'na wa haqiqati muradi wallahu wa rasuluhu a'lam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa nafa'ana wa nafa'ani fi daraini amin. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yadzkuru eling sapa Kanjeng Nabi ahdas suhbati ing janjine kanca al-qadimati kang dingin wa yaqulu lan dawu sapa Kanjeng Nabi inna husnal ahdi setuhune baguse janji iku minal imani setengah saking iman. Ba'da wafati sayyidatina Khadijah mangka ing dalem sause wafate Gusti kita Khadijah radhiyallahu anha idza dabaha satan idza dabaha tatkalane nyembelih sapa Kanjeng Nabi satan ing wedhus qasama mangka bagi sapa Kanjeng Nabi lahmaha ing daginge wedhus ala shadiqatiha ing atase pira-pira kanca wadone Khadijah wa idza utiya lan tatkalane den tekani sapa Kanjeng Nabi bihadiyatin kelawan hadiah qala mangka dawu sapa Kanjeng Nabi idhabu budala sapa sira biha kelawan gawa hadiah ila baiti fulanata maring umahe wong wadon fa innaha mangka satune fulanah iku kanat ana sapa fulanah iku shadiqatan kanca li Khadijata kedue Siti Khadijah wa idza faqadalan tatkalane kesepen sapa ar-rajulu wong lanang
min ashabihi saking piro-piro sahabate Kanjeng Nabi salasata ayyamin ing dalem mangsa 3 dina. Sa'ala mangka takon sapa Kanjeng Nabi anhu saking ashab. Pa ing kana ghaiban mangka lamun ana sapa sahabat iku ghaiban lunga atau ghaib, da'a mangka dungaaken sapa Nabi lahu maring sahabat. Wa in kana lan lamun ana sapa sahabat iku syahidan ana zarahu mangka ziarah sapa Kanjeng Nabi ing sahabat. Wa in kana maridon lan lamun ana sapa sahabat iku maridon sakit adahu mangka nilii sapa Kanjeng Nabi ing sahabat. Adahu mangka nilii sapa Kanjeng Nabi ing sahabat. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku idawa ada tatkalane janji sapa Kanjeng Nabi bisyai'in kelawan sewiji-wiji yafi mangka nohoni sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan syai' wayan halan nyegah sapa Kanjeng Nabi asyadan nahyi kelawan bangete nyegah an ikhlafil wa'di saking nulayani janji. An ikhlafil wa'di saking nulayani janji. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yuhibbu demen sapa Kanjeng Nabi ayyunaudima ing yen ta ngeruntutaken sapa Kanjeng Nabi a'malahu ing pira-pira amale Kanjeng Nabi a'malahu ing pira-pira amale Kanjeng Nabi wa yutqinaha lan nekuni sapa Kanjeng Nabi ing a'mal wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi innallaha satuhune Gusti Allah iku kata nulis sapa Allah al-ihsana ing kebagusan ala kulli syai'in ing atase saban-saban suwiji wa yuhibulan demen sapa Kanjeng Nabi aidon hale mali annallapata ing bebersih fi jami'il asya'i ing dalam sekabehane pira-pira perkara
Pita'amihi ing dalem panganane Nabi, walibasihi lan pakaiane Nabi, wa maskanihi lan daleme Nabi, wa ya'muru lan perintah sapa Nabi bin nadzafati kelawan bebersih. Kama kaya keterangan qala kang wis dawuh sapa Kanjeng Nabi fi hadithihi ing dalam hadisnya Kanjeng Nabi, an-nadzafatu minal imani, an-nadzafatu utawi bebersih iku minal imani setengah saking iman. Ini pasal mau menerangkan janji atau persahabatan yang telah diikat ketika masih sama-sama hidup, masih sama-sama bersama dalam setia kawan atau solidaritas satu sama lain antara teman dengan sesama teman. Ingat, paling baik-baiknya janji. Ketika orang itu menepati janji, maka itu sebagian daripada iman. Karena paling baik-baiknya janji itu sebagian daripada iman. Ketika kita mempunyai teman, kita mempunyai sahabat dekat, maka kita harus menjaga. Tidak boleh mencederai atau tidak boleh mengkhianati. Kita harus amanat. Kita harus menjaga kesetia kawanan. Karena sebagian dari paling baik-baiknya menjaga janji dan persahabatan itu sebagian daripada iman. Diceritakan setelah meninggalnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, setelah istri tercinta baginda Rasul Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Karena Sayyidatina Khadijah menemani Kanjeng Nabi itu selama 23 tahun, menjadi sosok yang menemani baginda Rasul dengan setia. Pahit getirnya, kepedihannya, suka dukanya selama 23 tahun dijalani sama baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya istri tercinta Sayyidatina Khadijah, Kanjeng Nabi meneruskan menjaga kepada teman-temannya Sayyidatina Khadijah. Sekalipun Sayyidatina Khadijah telah meninggal. Ketika Kanjeng Nabi menyembelih kambing, maka Kanjeng Nabi selalu membagikan, selalu bersedekah. Kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya Sayyidatina Khadijah. Membagikan daging-daging. Dan ketika Kanjeng Nabi
memberikan hadiah, hadiah, sedekah. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, idhabu biha ila baiti fulana. Keluarlah kalian, pergilah kalian ke rumahnya fulana. Kasihkan ini daging. Karena apa? Karena fulana merupakan temannya Siti Khadijah. Ini contoh loh, uswah, teladan yang harus diikutin. Kanjeng Nabi mempunyai istri, yaitu Siti Khadijah. Sayyidatina Khadijah telah meninggal, tapi Kanjeng Nabi tetap berbuat baik kepada temannya Siti Khadijah. Begitu juga kita nanti, setelah orang-orang yang terkasih meninggal, teruskan kebaikannya. Kita punya orang tua, kita punya ibu, kita punya saudara, kita punya adik. Ketika orang tua kita telah meninggal, ketika saudara kita telah tiada, maka sambunglah silaturahim dengan mereka-mereka, sekalipun orang tua kita telah tidak ada, telah meninggal. Oh, dulu tuh orang tua saya suka silaturahim ke sana. Oh, punya teman di sana, datangin. Silaturahim, bawa hadiah, bawa sedekah. Untuk siapa? Bilang sedekah. Pahalanya semoga diberikan kepada Mbak Abi. Semoga pahalanya diberikan kepada Umi. Abi dan Umi telah tiada, tapi saya datang ke sini menyambung silaturahim. Semoga pahalanya disampaikan kepada almarhum Bapak atau Umi. Menyambung silaturahim dan terus meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua dan yang biasa dikerjakan oleh orang tua. Begitu pula dengan persahabatan yang dijalin oleh kedua orang tua. Kedua orang tua kita, baik laki atau yang perempuan, ataupun saudara, ataupun adik, maka sambung silaturahimna. Sing kersa merek mawe. Ya, sambung kebaikannya, apa yang suka dilakukan oleh kedua orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup, maka ketika sesuatu hal yang dikerjakan itu sesuatu hal yang baik, maka lanjutkan. Nabi aja memberikan contoh. Setelah istri tercinta Sayyidatina Khadijah meninggal, Kanjeng Nabi ketika menyembelih wedus, menyembelih kambing itu membagi-bagikan dagingnya kepada teman-temannya Sayyidatina Khadijah, dan mengatakan ini hadiah, ya, hadiah. Semoga semoga dengan kebaikannya nyampai kepada siapa? Kepada Sayyidatina Khadijah, dan menyambung. Akhirnya ingat, oh, dulu Sayyidatina Khadijah, baginda Rasul, suka silaturahim, suka bertegur sapa, suka berkumpul. Akhirnya menjadikan sesuatu kebaikan. Ingat akan kebaikan-kebaikan almarhum yang telah tiada. Sama halnya dengan kita, harus meneruskan kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan orang tua atau ibu kita atau saudara kita atau guru kita, teruskan. Kemana orang tua, kemana guru, kemana ibu ketika masih hidup. Apa yang biasa dilakukan tentang kebaikan, maka ikutin semua kebaikannya. Paham kan? Nah. Dan sebagian akhlaknya Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi berkumpul satu masjid, ya, dan ketika mau berjamaah atau habis berjamaah,
Kanjeng Nabi suka berbalik. Ketika berkumpul bersilaturahim, Kanjeng Nabi melihat, menghitung atau meneliti dengan teliti, dan satu persatunya sahabat dilihat. Makanya Kanjeng Nabi kalau habis sholat suka berbalik, membalikkan badan, melihat sahabat, melihat jamaahnya, dilihat. Ya. Ketika tidak hari, sahabatnya itu tidak ada. Kok ini sahabat udah 3 hari kemana nih? Tempatnya kosong. Makanya dulu para sahabat beristiqomah tempatnya, gak suka pindah-pindah. Ketika tempat itu tidak terisi, berarti sahabatnya ada halangan. Makanya kita juga harus belajar istiqomah. Duduk harus istiqomah. Ketika kita berjamaah juga harus beristiqomah. Sopnya utamakan istiqomah di depan, jangan istiqomah di paling belakang. Ya, istiqomah. Ataupun ngaji di mana tempatnya istiqomah, yang rapi. Ya. Maka Kanjeng Nabi ketika mau sholat suka membariskan dulu barisannya. Sawu sukufakum fa inna taswiyata sukuf min iqamatis shalah. Luruskan jajarannya. Begitu. Sebelum apa? Sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Para sahabat beristiqomah. Nah, ketika Kanjeng Nabi melihat tidak ada sahabat di tempat duduknya, maka Kanjeng Nabi bertanya, sa'ala anhu fa in kana ghaiban da'alahu. Kalau emang tidak ada, maka Kanjeng Nabi mendoakan, ya Allah, semoga diberi keselamatan. Mendoakan dengan baik. Kok teman gak ada nih? Didoakan. Kok santriat gak ada nih? Didoakan. Selalu mendoakan baik terhadap teman ketika teman itu tidak ada. Kalau teman itu ada, ya Kanjeng Nabi mendatangi. Ketika di tempat, oh ada nih, Kanjeng Nabi mendekat. Untuk apa? Untuk bersama-sama. Jangan ego, sombong, gak maulah mendeketin dia, ngapain? Gak level, jangan kayak gitu. Ketika ada sahabat lagi duduk, udah berkumpul, deketin. Ajak musyawarah, ajak ngobrol yang bermanfaat, ajak dzikir. Karena semuanya dicontohi oleh baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Kanjeng Nabi melihat sahabatnya tidak ada, Kanjeng Nabi selalu mendoakan. Ketika sahabatnya ada, Kanjeng Nabi mendekat. Dan ketika sahabatnya sakit, Kanjeng Nabi pilih. Kanjeng Nabi nengok kepada sahabat yang sakit tadi. Rasul, sahabatnya sakit, ayo kita nengok-nengok. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu hal yang begitu mulia, pekerjaan yang begitu baik, begitu mulia. Sehingga Rasul pun melakukan semua itu. Maka kita selaku umatnya harus apa? Harus mengikuti jejak. Harus apa? Harus mengikuti tingkah laku perilaku yang dilakukan oleh Rasul, maka kita juga harus mengikuti. Dan sebagian dari akhlaknya baginda Rasul, idza wa'ada bi syai' yafi bihi. Ketika Kanjeng Nabi janji dengan sesuatu perkara, maka Kanjeng Nabi tidak pernah mengingkari. Maka Kanjeng Nabi menepati janjinya dengan sesuatu perkara. Makanya jangan ogah janji, mau ini
Ternyata enggak. Tenang aja. Nanti kalau kita liburan main ke rumah, nanti ke rumah mau disembelihin ayam. Pas main ke rumah, ayam enggak ada, nasi enggak dikasih. Jangan kayak gitu. Harus menepati janji. Wayana asad dan nyanyi an ikhlafil wa'di. Rasul sangat tidak suka. Rasul selalu menjauhi, mencegah atas janji-janji janji-janji yang palsu, yang bohong. Maka Kanjeng Nabi suka menepatin janji, karena Kanjeng Nabi menjauhin janji-janji janji-janji yang palsu. Kanjeng Nabi suka menjauhin, mengkhianati janji, karena Kanjeng Nabi sangat menepatin janji. Dan begitu juga sebagian dari akhlaknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi begitu cinta menekuni amal-amal, menekuni amal yang baik. Dari mulai yang kecil sampai yang besar selalu meruntutkan. Dari mulai sunnah yang wajib, terus Kanjeng Nabi selalu melakukan, mengerjakan semua itu. Makanya harus itu amal kita. Kita juga harus mau melakukan amalia, sekalipun amalia itu kecil, sekalipun amalia itu sedikit. Karena siapa tahu dengan yang sedikit itu akan diterima, dan siapa yang tahu dengan sedikit itu akan memasukkan kita ke surga. Makanya kita harus harus semangat, harus betul-betul menjaga amalia-amalia kita, baik itu amalia yang kecil apalagi yang besar. Ya, apalagi yang besar. Baik itu amal yang sunnah apalagi yang wajib. Karena apa? Siapa tahu dengan kebaikan yang kecil akan memasukkan keridhonya Gusti Allah. Siapa tahu dengan amal yang kecil bisa memasukkan ke surganya Gusti Allah. Hanya kami berkata, innallaha, sesungguhnya Gusti Allah akan mencatat al-ihsana kepada kebagusan-kebagusan ala kulli syai. Karena Allah akan mencatat kebaikan yang dikerjakan oleh kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, sekecil apapun kebaikan akan kelihatan. Ya, sekecil apapun kebaikan akan kelihatan. Sekecil apapun kejelekan akan tampak juga. Makanya setiap amalia yang dikerjakan oleh kita baca bismillah 1 kali ada catatannya. Kita baca bismillah 2 kali ada catatannya. Kita bersedekah ada catatannya. Semua yang dikerjakan oleh kita itu ada catatannya. Dan begitu juga Kanjeng Nabi wa yuhibbu aidan an-nadzafah. Kanjeng Nabi sangat senang dengan sesuatu hal yang bersih-bersih. Nih, Kanjeng Nabi sangat suka yang bersih dalam sesuatu apapun, dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, di rumahnya, selalu Kanjeng Nabi selalu melakukan atau selalu ada dalam keadaan bersih, menjadikan semuanya bersih. Sehingga Kanjeng Nabi memerintahkan wa ya'muru bin nadzafah, memerintahkan kepada kita untuk semuanya bersih. Makanya yang tidak suka mandi bersihkan, pakaian kotor cuci, kamar ghurfah kotor bersihkan, tempat belajar kotor bersihkan, toilet kotor bersihkan, majlis kotor bersihkan, semuanya bersih. Itu adalah sesuatu hal yang diajarkan oleh baginda Rasul. Sampai dalam bentuk makanan pun harus dijaga. Tidak boleh sembarangan menyimpan makanan. Ketika makanan itu basah harus ditutup. Ya. Ketika Ketika kita memakai pakaian harus hati-hati. Takut kotor, dan ketika kotor maka harus cepat dibersihkan, dicuci. Dan begitu pula dengan tempat-tempat kita, di kamar, tempat tidur kita, atau apapun di mana adapun adanya kita, maka kita harus harus selalu bersih-bersih. Harus harus selalu menjaga kebersihan. Karena Kanjeng Nabi mengatakan dalam hadisnya, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan
itu sebagian daripada iman. Berarti kalau orang tidak suka bersih, orang sukanya motor, berarti dia imannya tidak sempurna. Karena orang yang suka bersih menandakan hatinya iman, maka kebersihan itu sebagian daripada iman. Kanjeng Nabi menyuruh kita supaya kita apa? Suka bersih-bersih. Tidak sebatas nyuruh Kanjeng Nabi, juga memberikan contoh bahwa Kanjeng Nabi dalam sesuatu apapun selalu apa? Bersih. Ya, selalu steril dari kotoran-kotoran, baik dalam makanannya, baik dalam pakaiannya, baik dalam tempatnya, ataupun dimanapun tempatnya. Kanjeng Nabi selalu membersihkan dan suka atas kebersihan dengan kebersihan. Sehingga Rasul mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Orang yang tidak suka bersih berarti dipertanyakan imannya. Iman tidak. Paham kan? Mau menjadi orang yang beriman? Jagalah kebersihan dimanapun. Ketika melihat sampah, ambil sekalipun satu lembar, satu helai sampah. Karena ketika kita membiasakan jorok, maka akan menjadi kebiasaan jorok sampai ke rumah. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab.